Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 16 Teaching Simulation calon Aspra Gamping 2026 dengan saya sendiri Gusti Muhammad Razaldi dengan NIM 134240449. Kita langsung aja mulai untuk cara pembuatannya. Pertama-tama diperhatikan dulu ya guys, drawingnya itu seperti apa. Ini ada 3 halaman, 1, 2, dan 3. Beserta ada isometric view-nya, top view, front view, dan juga left view. Dan paling penting dan paling utama itu adalah material itu IC1010 Steel Hot Roll Bar. Jadi kita mulai ke SolidWorks-nya. Kita pilih yang part, dan pertama kita lakukan itu adalah kita melakukan edit material. Klik kanan pada mouse, lalu ubah menjadi, kita search saja, IC9 1010 Steel Hot Roll Bar. Kita apply, lalu kita close. Lalu kita akan mulai dari bagian front view saja di sini dengan panjangnya ini 128 dan tingginya 56. Kita mulai, kita ke front plane, lalu kita normal to, kita sketch, kita menggunakan rectangle dengan center rectangle, buat aja asal, lalu menggunakan smart dimension. Panjangnya tadi adalah 128, lalu tingginya adalah 56. Oke guys, buat satu ini itu adalah mm guys atau milimeter. Oke, dimensionnya sudah oke. Kita lihat kembali kepada ininya, drawingnya. Untuk lebarnya itu adalah 12, bisa lihat dari sini, 0,12. Oke, kita mulai dari SolidWorks-nya. Kita akan menggunakan fitur Extrude Boss. Oke, kita balikin arahnya menjadi 12 mm. Oke, selanjutnya kita akan bikin untuk si bagian depannya. Kalau dari live view itu seperti ya, ini ya bagian yang ininya. Dengan panjangnya itu 132 dikurangi 12 tadi berarti 120 ya guys. Kita ambil dari right plane saja, kita klik kanan lalu kita normal to, kita sketch menggunakan corner rectangle ujung sini sampai sini, asal saja nggak apa-apa. Lalu kita smart dimension, tadi 132 dikurangin 12 berarti jadi 120, dan juga untuk lebarnya itu 12. Oke, lalu jangan lupa kita akan melakukan extrude boss untuk keduanya. Nah, maksudnya karena ini ada di tengah, jadi kita akan melakukan dua direction, itu kanan kiri. Ukurannya itu kan tadi 128 dibagi 2 64. Yang ini juga berarti 64. Oke, kita oke. Sudah jadi bentuknya, dan kita perhatiin lagi itu di sini ada di fillet ya guys ya. Untuk ukuran filletnya ada di halaman ketiga nih, 16, radius 16, yang ini juga radius 16. Kita sini lagi, kita fillet, kita pilih edge yang di sini 1, edge yang di sini 2, lalu edge lagi, dan yang terakhir di sini edge dengan ukuran radiusnya 16. Oke, kita oke. Oke, sudah jadi. Terakhir untuk base modelnya itu ada lubang ya guys. Ada 1, 2, 3, 4. Ukuran lubangnya yaitu semuanya sama. Diameternya 10, juga 10. Dan untuk jaraknya, kalau dari front view di sini adalah dari secara vertikal itu 15, dan juga secara horizontal 56,41 juga 15. Dan ada dua. Kita akan menggunakan mirror entity saja biar nanti lebih gampang. Pertama kita klik bagian sini, lalu kita akan sketch. Kita ubah ini biar pas di tengah. Kita lingkaran, kita buat di sini. Oke, lalu smart dimension di sini ukurannya jadi 10. Lalu dari sini ke secara vertikal yaitu 15 jaraknya, dan juga dari sini ke sini jaraknya juga 15. Nah, kan kita tahu juga ini ada di kanan juga ada di kiri, di sini juga seharusnya. Kita akan menggunakan center line saja. Oke. Lalu kita akan mirror entities. Entities itu mirrornya lingkarannya. Lalu mirror about-nya di titik tengah center line. Kita klik OK. Begitu udah keduanya, lalu kita melakukan fiturnya yang itu adalah extrude cut. Oke, kita pilih ininya yaitu true all. Kita oke. Sip, sudah kebentuk. Kita lalu akan membuat yang keduanya ya. Sini nih, dari top view. Dan ukuran sama dan jaraknya juga sama, 15, 15. Kita ke bagian sini.
Lalu kita sketch. Kita buat center line terlebih dahulu secara di awal. Oke, udah beres. Kita buat lingkarannya. Kita pakai Smart Dimension. Ininya 10. Lalu secara vertikal jaraknya 15. Lalu secara horizontal jaraknya pun 15. Oke, untuk yang keduanya kita akan menggunakan sama seperti tadi, mirror entities to mirror yang lingkaran tersebut, mirror aboutnya di center line, lalu kita klik OK, lalu sebelum itu kita tinggal extrude cut. Keduanya, kita pilih yang true all. Oke, sudah beres untuk bentuk base model yang pertama, dan untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikonian Adi Masupriya dengan NIM 134244008. Di sini saya akan melanjutkan bagian pengerjaan untuk video teaching, asisten praktikum, gambar teknik. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dua bagian dari keseluruhan part ini, yaitu pada bagian silinder, yaitu pada bagian sini, dan juga pada bagian sini, sambungan silindernya kepada siku dari partnya ini. Baiklah, langkah pertama, kita bisa langsung aja buka aplikasi SolidWorks-nya dan kita akan langsung mulai bekerja dengan part yang sudah dibuat oleh teman saya ini sebentar. Langkah pertama yang perlu kalian ketahui adalah dengan langsung membuat sketch ya. Nah, di sini kalau kalian amati, kita melihat bahwa bentuk silindernya ini ada di atas dari permukaan si partnya ini. Oleh karena itu, kita akan mulai membuat sketchnya dari atas sini. Jika sebelumnya kita ketika memulai, kita bisa langsung memilih melalui front plane, top plane, ataupun right plane. Di sini kita juga bisa melakukan sketch di atas permukaan dari benda yang kita buat. Nah, jadi ketika kita misalnya mengklik partnya ini, kemudian akan muncul suatu bagian seperti di sini. Di sini, kita bisa langsung pilih yang namanya sketch. Di sini, dengan sketch, kita bisa langsung mengatur atau membuat sketch yang kita perlukan. Di sini untuk membuat tabung kita bisa langsung pilih sketch bagian circle dan langsung buat lingkarannya. Kira-kira seperti ini. Untuk ukuran lingkarannya sendiri itu akan menyesuaikan dengan drawingnya. Di sini tertulis itu 56. Setelah itu kita bisa langsung atur posisinya agar sesuai dengan drawingnya. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk jarak antara sisi lingkaran dengan sisi depannya itu kira-kira ada di angka 72. Oke, kita bisa langsung edit, atau ya, ini karena aku ngukurnya dari depan, kita bisa mulai dari 132 dikurang 72, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita bisa hitung jarak lingkaran dan juga bagian kanannya menjadi 64, sesuai yang ada di drawing yang di bagian sini. Ya, ini udah 64, jadi udah cukup aman. Oke, nah setelah itu, setelah kita buat sketchnya, kita sekarang bisa membuat yang namanya extrude boss atau base. Ini kita bisa langsung aja buat menjadi ukuran yang sesuai dengan drawingnya. Di sini bisa kita lihat bahwa tinggi maksimumnya itu 152, tapi di sini bisa kita lihat ada bentuk lingkaran kecil ya di atasnya ya. Jadi kita cukup buat jadi 148 saja. Nah, tapi ini perlu diingat juga bahwa starting point atau datumnya itu dimulai dari permukaan bawah dari bendanya ini. Nah, kita bisa lihat starting point nolnya itu ada di bawah sini. Jadi kita perlu mengurangi angka 148 dengan tebal dari partnya ini, yaitu 12. Jadi kita bisa langsung aja ketik di sini 148 dikurang 12. Nah, jadi ini suatu hal yang perlu kalian ketahui juga untuk membuat dimensi di SolidWorks itu bisa langsung menggunakan persamaan matematika gitu, jadi nggak perlu kalian hitung manual sendiri. Oke, setelah itu kita langsung buat aja lingkaran yang ada di atas ini. Caranya masih sama, kalian bisa langsung klik surface-nya, kemudian buat sketch, dan kita bisa langsung buat lingkaran di sini. Nah, di sini perlu kalian pastikan bahwa kedua lingkarannya itu memiliki pusat yang sama, sehingga kita akan menambahkan relation concentric di sini. Nah, setelah sudah, kita akan sesuaikan dimensinya. Jika kita lihat di sini dimensinya menggunakan 40 dan juga 20 ya. Oke, kita atur dulu dimensinya menjadi 40. Oke, di sini ada dimension driven, ini artinya udah teratur otomatis dimensinya tadi sebelumnya, sehingga kita langsung aja edit di sini dengan mengkliknya 2 kali. 40, kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung kasih extrude boss kembali, seperti ini kira-kira, dengan ukuran 4, agar tingginya tuh jadi total 152. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita langsung lanjutkan prosesnya dengan membuat lingkarannya itu tadi ya. Seperti ini, kita buat lingkaran lagi dengan ukuran 20. Nah, pastikan juga ini sudah concentric. Kita kasih relation concentric, dan sekarang kita tinggal berikan yang namanya extrude cut. Nah, ini kita pilih yang ini, kita pastikan dia arahnya ke bawah, dan kita atur
tingginya sampai true all saja. Kita bisa langsung ganti ke blind, ya bagian blindnya ini kita ganti ke true all, biar ini langsung habis ke bawah gitu. Nah, toh juga kita nanti bakal buat lingkaran lagi untuk membuat lubang di dalamnya ini ya. Oke, setelah itu kita bisa langsung klik centang. Oke, sekarang lubangnya sudah setengah jadi, sekarang kita bisa langsung lanjutkan dengan lubang yang ada di bawah sini. Nah, karena ukuran lubang yang di bawah sini lebih lebar ya, jadi kita bisa langsung sketch lagi. Sketch, kemudian buat lingkaran, seperti ini. Ukuran lubangnya itu 56, langsung kita edit, dan kita pastikan ini konsentrik juga. Seperti ini, kita kita klik dua pinggir, dua edge dari ininya, dari lingkarannya, dan langsung aja kita buat yang namanya, sorry, bukan 56 ternyata. Ukuran lubangnya itu 32. Setelah itu, kita bisa langsung ke bagian feature, dan juga kita langsung klik extrude cut. Seperti ini. Kita bisa langsung pilih aja lingkarannya terlebih dahulu, agar dia langsung membuat lubang di bagian lingkarannya, bukan di bagian yang lain. Nah, untuk tinggi lubangnya itu sekitar 92. Oke. Kira-kira seperti ini, yap. Nah, sekarang untuk silindernya sudah cukup selesai. Sekarang kita tinggal lanjutkan dengan sambungan trapesiumnya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya plane lagi, karena kita akan membuat garis di tengah-tengah sini ya, dan kita buat part trapesiumnya gitu. Caranya adalah dengan menggunakan plane. Kalian di sini bisa menggunakan dua cara. Kalian bisa pakai right plane, tapi ketika misalnya bentuk origin kalian itu nggak ada di tengah, kalian bisa langsung aja buat reference geometri di sini. Kalian bisa pakai plane, dan kalian pilih 1 dan 2. Jadi kalian kayak pilih dua sisi dari si ininya. Oh, ini ada kesalahan sedikit. Udah ke select duluan ya. Jadi first reference-nya udah kecantum jadi right plane tadinya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita udah hapus itu tadi. Sekarang ketika kalian misalnya memilih dua sisi yang simetris di sini, maka kalian akan memiliki satu plane tambahan di bawah sini. Oke, dari sini kita bisa langsung aja gambar menggunakan sketch kembali. Kalian klik kanan, pilih sketch. Kita bisa naikkan lagi sketchnya lebih dikit biar nyampe ke atas tabungnya. Nah, kenapa sih tadi aku sampai buat ke atas tadi? Itu karena kita bakal ngebuat garis yang beririsan dengan pinggir dari si silindernya ini. Karena kita akan menambahkan relation yang namanya pierce. Nah, seperti ini kita bisa pilih ujung-ujungnya dan kita tambahkan add relation pierce. Nah, kenapa kita pakai relation ini? Ini karena kalau misalnya kalian buat trapesiumnya manual, kalian sambung ke bawah, itu nanti ketika kalian extrude, itu nggak bakal berhasil gitu, bakal terjadi yang namanya error gitu. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan relation pierce ini. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada relation coincident, bisa kalian hapus aja. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah berikan pierce, kalian bisa hapus aja langsung, karena kita nggak mau garisnya itu atau trapesiumnya itu sampai ke bagian atas ya, cuman perlu tingginya itu 89. Jadi bisa kalian hapus terlebih dahulu seperti ini, dan langsung aja kalian ganti tingginya. Seperti ini, kalian tambahkan dimension, dan kalian bisa buat langsung aja kayak 89 dikurang 56. Seperti ini kira-kira, dan tingginya harusnya sudah sesuai. Setelah itu, hal yang bisa kalian lakukan adalah dengan menambahkan yang namanya fitur yang bernama rib. Seperti ini, kira-kira. Nah, untuk panjangnya itu adalah 12. Ini ya 12 tebalnya itu. Seperti ini, dan ini akan secara otomatis menambahkan extrude yang langsung menempel ke bagian bawah area yang kita miliki. Seperti ini kira-kira. Nah, bisa kalian lihat ini sini agak melengkung, dan itu memang hal yang kita inginkan gitu. Nah, yang terakhir tinggal kalian tambahkan yang namanya fillet. Ini filletnya bisa langsung kalian atur dan sesuaikan seperti ini ukurannya 3, ini sini 3, kemudian fillet juga di bagian sini itu 2, seperti ini. Dan jika sudah, kita lanjutkan ke fillet-fillet lainnya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk fillet terakhir, ini seperti kelebihan ya. Di bagian sini kita nggak mau ada fillet sama sekali. Untuk menghilangkannya, kita bisa langsung pilih edge-nya ini, dan kita klik kanan, dan matikan tangent propagation-nya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, kita bisa langsung klik centang, dan tambahkan fillet terakhir di bagian bawah sini. Nah, ini kembali lagi terjadi masalah yang sama, kita bisa langsung matikan aja dengan menonaktifkan tangent propagation-nya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini untuk part bagian 2, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalin, nama aku Raditya Raffi Putra dengan NIM 1342409. Di sini aku bakal ngelanjutin penjelasan langkah-langkah proses pembuatan part berikut. Kali ini aku bakal ngejelasin proses pembuatan part yang ada di bagian kiri ini. Oke, kita langsung mulai aja.
Bisa dilihat dari drawingnya bahwa bagian tersebut dia nggak berada tepat di front, top, maupun right plane. Dengan demikian, kita perlu ngebuat plane baru untuk mempermudah proses pembuatan sketchnya. Caranya simpel aja. Pertama, kita masuk ke Features, kemudian kita pilih icon Reference Geometry, dan pilih Plane. Bisa dilihat di sini terdapat opsi First, Second, dan Third Reference. Kita sebenarnya nggak perlu menggunakan semua, namun ini tergantung ke kebutuhan kalian aja. Dalam kasus ini, bisa kita lihat dari drawing bahwa kita ingin membuat plane baru yang sejajar dengan right plane namun memiliki jarak tertentu, yakni 113 dari ujung kanan, atau jika dari pusat, yakni 113 dikurangi 64, yakni 49. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama, kita klik drop down yang ada di kiri atas, kemudian kita pilih right plane. Lalu kita masukkan jarak yang diinginkan, yakni 49 mm. Dan bisa dilihat bahwa ini posisinya masih salah, kita ingin ada di sebelah kiri bukan di kanan. Maka kita bisa flip offset aja. Karena sudah sesuai, kita klik OK. Next, karena kita udah punya plane yang akan digunakan untuk proses sketchnya, kita bisa mulai untuk sketching aja. Pertama, kita klik kanan di plane yang diinginkan, kemudian kita klik normal to. Aku klik sekali lagi supaya view-nya sesuai dengan apa yang ada di drawing. Oke, lalu kita pilih ke sketch dan klik sketch. Bisa dilihat dari drawing bahwa di sini terdapat lingkaran dengan diameter 80. Kemudian dia memiliki jarak dari pusat ke permukaan paling bawah, yakni 120, dan jarak dari pusat ke permukaan paling kiri, yakni 72. Oke, kita langsung bikin aja. Kita pilih lingkaran, kemudian bikin lingkaran sembarang dulu, dan kita masukkan dimensinya, yakni memiliki diameter 80. Kemudian jarak dari pusat kita klik titiknya, ke permukaan paling bawah kita klik garisnya, yakni 120. Dan jarak dari pusat kita klik titiknya, ke permukaan paling kiri kita klik garisnya, yakni 72. Oke, karena garisnya sudah hitam berarti ini udah fully defined. Kita bisa langsung oke, masuk ke Features, dan pilih Extrude Boss. Bisa dilihat dari drawing bahwa dia memiliki ketebalan 8 mm. Kita langsung masukin aja di sini 8 mm. Dengan end condition yakni blind sudah benar. Lalu kita cek arahnya apakah sudah sesuai. Karena sudah sesuai maka kita nggak perlu ubah directionnya aja. Namun jika belum sesuai kita bisa reverse directionnya ke arah yang diinginkan. Lalu kita klik OK. Next aku mau buat tabung penghubung di antara bagian yang kita udah buat sebelumnya dan tabung utama. Bisa dilihat bahwa di sini dia memiliki diameter 33 mm. Oke, kita balik lagi ke SolidWorks-nya. Dan aku pilih permukaan ini sebagai permukaan yang akan di-sketch-nya. Kita klik kanan dan pilih normal to. Aku klik sekali lagi supaya view-nya lebih clear. Lalu kita pilih sketch dan klik sketch. Kemudian kita pilih lingkaran. Supaya lingkaran ini berada di pusat yang sama dengan lingkaran yang udah ada, kita bisa deketin kursor ke sisi lingkaran yang udah ada. Nah, nanti di tengah bisa dilihat ada center point. Kita bisa buat lingkaran di center point tersebut. Kita sembarang aja dan masukin dimensinya, yakni 33. Oke, karena udah hitam berarti sudah full define, kita klik OK. Kita masuk ke Features dan pilih Extrude Boss. Bisa dilihat dari drawing bahwa dia ini akan terus melakukan extrude boss sampai menyentuh permukaan paling luar dari tabung utama. Maka, di sini kita end condition-nya, kita ganti ke up to surface. Lalu kita pilih permukaan lingkaran yang paling luar karena kita ingin dia terus melakukan extrude boss sampai ke permukaan luar tersebut. Kita klik aja dan klik OK. Next, aku mau buat rongga-rongga yang ada di tabung berikut. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat dua rongga. Yang pertama, yakni rongga dengan diameter 30, yakni yang ada di bagian luarnya. Dan rongga yang bagian dalam, yakni dengan diameter 15, yang bagian ini. Oke, kita langsung bikin aja, aku mulai dari yang diameter 30 terlebih dahulu. Aku pilih permukaan ini sebagai permukaan yang akan di-sketch. Kita klik kanan, kemudian pilih normal to, lalu pilih sketch, dan klik sketch. Sama seperti sebelumnya, kita dekatkan kursor ke sisi lingkaran. Nah, ketika sudah ada center point, kita buat si lingkaran dari center point tersebut. Kita masukkan dimensinya yakni 30 mm. Oke, karena sudah fully defined, kita klik OK. Kemudian masuk ke Features dan kita pilih Extrude Cut karena kita ingin membuat rongga. Bisa dilihat dari drawing bahwa rongga tersebut memiliki ketebalan 8 mm. Kita masukin aja angkanya blind 8 mm dan klik OK. Oke, next aku mau buat rongga yang berdiameter 15. Aku pilih permukaan yang di dalam sebagai permukaan yang akan di-sketch. Kita klik kanan, pilih normal to, kemudian kita pilih sketch dan klik sketch.
Sama seperti sebelumnya, kita klik icon lingkaran, kemudian dekatkan kursor ke lingkaran yang sudah ada, dan buat lingkaran dari center point. Kita masukkan dimensinya, yakni tadi 15 ya. Oke, karena sudah fully defined, kita klik OK dan pilih Features dan Extruded Cut. Bisa dilihat dari drawing bahwa dia akan terus menembus hingga mencapai permukaan tabung yang bagian dalam. Oke, maka di sini kita akan pilih end condition-nya yaitu up to surface. Lalu supaya permukaan tabung yang bagian dalamnya dapat terlihat lebih jelas, maka kita bisa ubah dulu display style-nya. Kita klik drop down yang ada di sebelah kanan ini, kemudian pilih yang hidden lines visible. Nah, dengan demikian kalian bisa melihat lebih jelas permukaan lingkaran yang ada di bagian dalamnya. Kemudian kita klik aja bagian tabung dalam, dan klik OK. Bisa dilihat ya bahwa hasilnya ini sesuai dengan ada yang pada di drawing ini. Kita kembalikan lagi view-nya dengan klik drop-down yang sama dan pilih yang paling atas yaitu Shaded with Edges. Oke, next, aku mau bikin lingkaran-lingkaran yang memiliki pattern lingkaran berikut. Nah, daripada kalian ngebuat satu-satu, akan makan waktu yang cukup lama, kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada di SolidWorks, yakni Circular Pattern. Caranya mudah aja. Pertama, kalian buat salah satu lingkaran yang ada di Circular Pattern berikut. Aku pilih lingkaran yang paling bawah, karena di sini memiliki dimensi yang paling jelas, di mana ia memiliki diameter 10, kemudian jarak dari pusat lingkaran ke pusat titik tengahnya yakni 30, dan jarak dari pusat lingkaran ke sisi paling kiri yakni 72. Oke, kita langsung bikin aja. Aku pilih permukaan ini sebagai permukaan yang akan di sketch. Kita klik kanan dan pilih normal to. Kemudian pilih sketch dan klik sketch. Kemudian pilih icon lingkaran dan kita bikin lingkaran sembarang dulu aja. Lalu kita masukkan dimensinya, di mana tadi dimensinya adalah 10. Lalu kita masukkan jarak dari lingkaran yang bawah ke titik pusat lingkaran atas, yakni 30. Dan jarak dari lingkaran ke sisi paling kiri, yakni 72. Oke, karena udah fully defined, kita bisa oke, lalu masuk ke features dan extrude cut. Bisa dilihat dari drawing bahwa kita ingin dia melubangi seluruh permukaan tabung lingkaran yang sebelumnya kita buat. Maka ada dua opsi, kalian bisa pilih blind dengan ketebalan yang sama seperti lingkaran yang berikut, yakni 8 mm, atau kalian bisa menggunakan up to surface dan pilih permukaan sebaliknya. Hasilnya pun akan sama. Kita klik OK. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan fitur Circular Pattern untuk membuat lingkaran berikut. Caranya mudah aja. Pertama, kalian klik drop-down yang ada di Linear Pattern dan pilih Circular Pattern. Kemudian kalian tentukan direction yang akan kalian gunakan. Di sini terdapat dua cara. Cara pertama, kalian bisa menggunakan bagian langsung dari yang sudah ada di part ini. Aku pilih misalnya part ini, dikarenakan aku ingin si bagian berikut mengelilingi si bagian ini. Sehingga aku pilih bagian part ini. Nanti kalian bisa klik OK aja. Cara yang kedua, kalian bisa memanfaatkan temporary line. Caranya kalian mengklik drop down yang ada di sebelah bagian mata ini, dan pilih icon View Temporary Access. Nah, nanti di sini akan muncul akses-akses sementara untuk digunakan sebagai direction. Karena aku ingin mengelilingi si pusat ini, maka kita klik si garis ini. Nah, hasilnya pun akan sama, dia akan membentuk circular pattern mengelilingi si akses utama ini. Kemudian kita lihat jumlah yang diinginkan yakni 8. Kita masukkan, di sini udah benar 8 ya. Lalu kita langsung klik OK aja. Nah, hasilnya nanti dia akan menghasilkan circular pattern. Nah, kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk mempersingkat waktu kalian. Next, bisa dilihat di sini terdapat fillet dengan jari-jari 3. Oke, kita langsung bikin aja. Kita klik icon fillet, kemudian pilih item second fillet, yakni bagian berikut, dan masukkan jari-jarinya yakni 3 mm. Dan klik OK. Oke, segitu aja penjelasan dari aku mengenai proses pembuatan part berikut. Part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.